Apa kamu bilang, tidak ada harganya? Sela syok mendengar ucapan Aina yang begitu berani melawannya. Gadis lugu yang beberapa waktu lalu ia bawa ke kantor agensi, nyatanya tidak sepolos yang ia bayangkan. Sela yang masih terbawa emosi saat mengetahui jika Arhan dan Aina mempunyai kedekatan tak biasa, akhirnya mengeluarkan kata-kata kasar yang tak biasa ia ucapkan. Aina mundur beberapa langkah ke belakang dengan mata berkaca. Apapun yang orang katakan, aku tidak peduli, tapi jangan bawa kedua orang tua yang membawa aku terlahir ke dunia. Semua orang tidak tahu apa yang aku jalani, apa yang aku lalui dan kenapa aku bisa sampai di sini. Jangan pikir aku tidak akan melawan, karena saat marah, aku lebih nekat dari yang kamu bayangkan. Sela tak bisa berkata-kata. Pandangannya tertuju ke tangan Aina yang hendak meraih ranting kering yang tergeletak di sebelahnya. Kakek Adiaksa pasti menyesal membawa monster ke dalam keluarganya. Tanpa memperpanjang perdebatan, Sela melenggang pergi. Sementara di sana, Aina masih berusaha menormalkan diri setelah sempat terbawa emosi. Ia bukanlah orang yang biasa mengancam, tetapi tindakan Sela benar-benar melukai harga dirinya, padahal mereka sama-sama perempuan. Saat hendak meninggalkan tempat tersebut, Aina baru ingat jika kalungnya tadi dilempar Sela masuk ke dalam gat. Aduh kalungku. Itu hadiah perhiasan pertamaku seumur hidup. Bagaimana ini? Aina mengurungkan niatnya untuk pergi, ia jongkok, menunduk melihat gat di bawah. Tetapi kalungnya tak terlihat karena air yang keruh dan mengalir cukup deras. Apa yang harus aku lakukan, kalungku? Air mata Aina kembali mengalir seraya mencoba memasukkan tangannya ke dalam gat, tetapi tangannya tidak cukup panjang untuk mencapai dasar. Ia masih ingat betapa cantiknya kalung pemberian Arhan. Liontin kupu-kupu dengan gradasi biru yang berkilau membuat Aina tak bisa membiarkan barang kesayangannya itu hilang begitu saja. 1 jam berlalu, orang-orang bergantian masuk ke dalam bus. Terkecuali Aina yang sejak tadi tak terlihat. Kinos mulai gelisah dan terus mencari-cari. Sel, apa kamu lihat Aina? Sela hanya mengangkat kedua sisi bahunya dengan wajah datar lalu segera naik ke bus. Ada. Aina mana ya? Sejak sarapan sudah tidak. Kinos terus melangkah ke sana kemari, tetapi tidak menemukan gadis itu. Ia juga berusaha untuk menelpon tetapi tidak ada jawaban. Beberapa detik kemudian, hujan rintik mulai turun. Ki, ayo naik. Kita harus ke bandara sekarang. Sahut Sela dari jendela bus. Tapi Aina belum datang, bagaimana bisa? Kita pergi. Nanti pasti menyusul, ayo naik. Kinos mulai bimbang hingga ia melihat mobil supir sewaan Arhan memasuki pelataran resort. Tanpa pikir panjang ia menerobos hujan, mengetuk jendela mobil. Han, Aina tidak ada. Ucap Kinos saat Arhan membuka jendela mobil. Maksudnya, Aina hilang. Arhan terlihat kaget, sekaligus panik. Ya, sejak pagi ia pergi menemui kakek Basri sebelum kembali ke Jakarta. Tidak tahu, aku sudah mencarinya kemana-mana, tapi tidak ada. Penerbangan sebentar lagi, tolong cari dia sampai dapat. Aku dan tim akan menunggu di bandara. Ucap Kinos lalu beranjak pergi, masuk ke dalam bus. Sementara dari kejauhan Sela hanya bisa mendengus kesal karena Kinos malah memberitahu Arhan tentang hilangnya Aina. Rasanya ia ingin turun dan melarang Arhan, tetapi hujan semakin lebat. Bertepatan saat bus merayap meninggalkan pelantaran resort, Arhan juga turun, melangkah menuju lobi sambil berusaha menelpon sang istri. Namun, sama seperti Kinos tadi, nomor Aina tidak aktif. Kemana dia? Tidak biasanya. Jangan-jangan dia ketiduran di dalam kamar. Tanpa pikir panjang, Arhan bergegas berlari ke kamar Aina.
Namun, asumsinya tidak tepat. Kamar itu kosong, hanya ada cleaning service yang sedang membersihkan kamar. Apa kalian melihat gadis yang menginap di kamar ini? Tidak, Tuan. Kamar ini sudah kosong sejak tadi. Arhan kembali mencoba berpikir keras. Pandangannya beralih ke jendela resort saat mendengar gelegar kilat menyambar di langit yang semakin mendung. Aina, kamu di mana? Arhan mencoba keluar ke area kolam renang, menyusuri setiap sudut dan taman. Saking paniknya ia sampai tak peduli pakaiannya basah terkena percikan hujan. Cukup lama ia mencari, hingga akhirnya langkahnya terhenti. Ia merasa tak bisa percaya dengan apa yang sedang ia lihat di depan matanya. Ya, bagaimana tidak? Saat ini ia melihat Aina sedang berada di tepi gat, dengan tongkat kayu di tangannya. Astaga, apa yang sedang dia lakukan? Hembusan napas Arhan terdengar lirih. Satu sisi ia lega karena bisa menemukan Aina, tetapi di sisi lain ia merasa miris. Apa yang dilakukan gadis itu di tengah derasnya hujan? Buru-buru Arhan kembali masuk untuk meminta payung di meja resepsionis lalu segera kembali menghampiri Aina. Kalungku. Aina terus berusaha mencari tanpa henti, tetapi tidak ada tanda-tanda kalung itu ditemukan. Kemungkinan sudah terbawa arus, apalagi sekarang sedang hujan lebat. Apa yang kamu lakukan di sini? Hah? Aina mendogak, menatap Arhan yang sedang mengarahkan payung ke atas kepalanya. Masih dengan posisi jongkok, mata Aina berkaca menatap Arhan, bibirnya yang pucat karena kedinginan, kini bergetar menahan isak. Kalung pemberian Mas Arhan, hilang. Hah? Arhan terperangah saat mendengar alasan Aina berjongkok di tepi gat saat hujan lebat seperti ini. Hanya karena kalung itu kamu sampai seperti ini. Astaga Aina, besok aku belikan lagi. Sekarang kita masuk. Bukannya menurut, tangis Aina malah pecah seketika. Tidak mau, itu hadiah perhiasan pertamaku seumur hidup. Maknanya akan berbeda, jika diganti, aku harus mencarinya. Mas sendiri yang bilang jangan lihat dari harganya, tapi lihat dari niatnya. Aku selalu menghargai pemberian orang kepadaku, untuk barang sekecil apapun. Ada sesuatu yang mengiris relung hati Arhan saat melihat betapa Aina menghargai pemberiannya. Gadis yang ia anggap mata duitan. Gadis yang ia anggap jahat dan gadis yang ia anggap murahan, nyatanya tidak lebih dari wanita lemah, polos dan sangat menghargai apa yang dia miliki. Aku janji akan menemukannya. Kita tidak akan pulang sebelum menemukan kalung kupu-kupu itu. Arhan mengulurkan tangannya kepada Aina. Sekarang kita masuk, kamu bisa sakit. Meski masih merasa tidak tenang, Aina akhirnya setuju. Ia meraih uluran tangan Arhan. Dengan cepat mereka beranjak masuk ke dalam resort. Aina duduk di tepi ranjang Arhan sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Pandangannya terus mengarah ke jendela kamar, ia ingin hujan segera reda agar bisa kembali melanjutkan pencarian, tetapi semakin ia berharap hujan seolah semakin deras. Mungkin akan kelonggaran tapi lebih baik daripada kamu memakai pakaian basah. Arhan meletakkan baju kaos dan celana katunnya di samping Aina. Ya, karena koper Aina sudah ikut dibas, jadi ia tidak punya pakaian ganti. Terima kasih. Oh ya, penerbangan jam berapa? Apa masih sempat jika aku menyusul? Arhan melihat jam di pergelangan tangannya. Kemungkinan pesawat belum terbang karena cuaca buruk. Kamu masih bisa menyusul kalau mau, tapi jika kamu ingin menunggu sampai kalung itu ditemukan, mau tidak mau kita berangkat besok saja. Aina nampak berpikir, tentu saja ia tidak enak jika terus merepotkan Arhan. Ia tidak mau dianggap menyusahkan, tetapi ia juga menginginkan kalungnya kembali. Jadi bagaimana? Kamu mau tinggal sampai besok?
Aku akan meminta petugas resort menemukan kalung kamu bagaimanapun caranya. Aina mengangguk, setuju. Aku mau tinggal sampai besok. Tapi kalau besok juga tidak ketemu, mau bagaimana lagi? Kita pulang saja. Kau ini ada-ada saja. Arhan menghela napas panjang seraya berpangku tangan. Kamu tahu, kalung itu tidak lebih mahal dari harga baju kaosku. Hanya 3 juta saja, kamu sampai basah kuyup seperti ini. Pipi Aina semakin menggelembung cemburut. Hanya Mas bilang, uang 3 juta itu bisa membiayai hidupku selama sebulan. Sepanjang hidupku, aku hanya bisa beli gelang tali di pasar, 10.000 dapat 3. Tentu saja kalung itu sangat berharga. Mana liontinnya cantik sekali. Ya sudah, nanti aku cari. Sekarang pergi mandi, ganti baju sana. Kamu bau gat. Diteganya, ini bau perjuangan tahu. Aina berdiri, meraih pakaian pemberian Arhan lalu bergegas ke kamar mandi. Setelah Aina masuk, Arhan keluar dari kamar, melangkah menuju lobi. Terlihat manajer resort sudah mengumpulkan semua orang yang bekerja di sana, sesuai dengan permintaan Arhan, karena akan ada pengumuman penting yang akan dia sampaikan. Silakan, Tuan, ucap manajer resort. Mempersilakan Arhan bicara. Arhan terdiam sebentar, menghitung orang yang berkumpul di sana. Jadi sebelumnya saya minta partisipasi kalian semua, ini sangat penting dan darurat. Pagi tadi, Aina kehilangan kalungnya, jatuh di gat. Untuk itu saya minta tolong kepada kalian semua agar mencari kalung itu sampai dapat. Saya akan memberikan uang tunai sebesar 50 juta rupiah untuk siapapun yang bisa menemukan kalung itu. Semua orang terperangah. Mereka yang tadinya tidak bersemangat seketika menjadi antusias. Setelah selesai mengumumkan sayembara dadakannya di hadapan semua pegawai resort, Arhan kembali ke dalam kamar. Aksinya yang mengeluarkan budget 50 juta untuk siapapun yang bisa menemukan kalung tersebut. Akhirnya bukan hanya pegawai resort saja yang heboh tetapi para pengunjung yang menginap di sana pun ikut antusias untuk mencari kalung Aina. Sesampainya di dalam kamar langkah Arhan terhenti ketika melihat Aina sedang berbaring di sofa dengan pakaian kebesaran yang tadi ia berikan. Wanita itu semakin mempesona dengan pakaian longgar yang biasa Arhan pakai. Kamu sudah mandi? Spontan Aina yang sedang berbaring di sofa langsung berdiri dari posisinya. Iya ini sudah mandi. Mas Arhan dari mana? Tidak kemana-mana, hanya ke depan sebentar. Arhan mengambil posisi duduk di hadapan Aina. Ia menatap gadis itu dengan serius. Sekarang katakan kepadaku kenapa kalung itu masuk ke dalam gat. Pertanyaan Arhan membuat Aina termangu. Ia tahu Sela bertindak seperti tadi karena rasa kecewanya. Ia pun sempat terbawa emosi. Jika dibandingkan dirinya Sela lebih dulu mengenal Arhan dan ia tidak mau karena dirinya hubungan yang terjalin akrab antar keduanya menjadi berantakan. Ya kebetulan jatuh saja. Lagi apes mungkin. Bukan hanya kalungku yang hilang tapi karena terlalu panik ponselku juga rusak terkena hujan. Aina berusaha mengalihkan perhatian Arhan dengan menyodorkan ponselnya. Pantas saja kamu tidak bisa dihubungi. Arhan meraih ponsel Aina. Ini sih mau di lem biru. Hah, lem biru? Aina mengerit bingung. Apa itu? Lepar, beli baru. Dengan santainya Arhan melempar ponsel Aina keluar jendela. Mas. Aina berdiri sambil melihat ponselnya yang mendarat di semak-semak. Ia menoleh menatap Arhan dengan raut wajah kesal. Kenapa dilempar? Itu ponsel pemberian kakek, harganya pun mahal. Aku bisa membelikan yang lebih bagus. Sekarang kemarilah.
Arhan mengerahkan jari telunjuknya, meminta Aina mendekat padanya. Apa? Aina masih kesal dan tak mau mendekat. Aku bilang kemari. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapatkan kalung itu selamanya. Dengan malas Aina mendekat. Ia duduk di sofa panjang berdampingan dengan Arhan, tetapi tetap saja berjarak sekitar setengah meter. Sekarang katakan, apa yang Mas mau? Aku sebenarnya tadi Jangan bilang. Aina menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Aku tidak akan di-unboxing, kan? Jangan menjilat ludah sendiri ya, aku masih ingat Mas bilang, aku ini bukan tipe Mas Arhan. Arhan mendengus kesal sambil menatap Aina. Baru saja Arhan ingin bersikap lebih lembut, tetapi Aina terlebih mempertimbangkan ucapan Alvin dan dulu mematahkan semangatnya. Aku. Haha, mana mungkin. Tidak ada nilai plus yang bisa dipertimbangkan dari tubuhmu yang kurus itu. Kata orang wanita dari Gang Gucci rata-rata berdada besar, tapi kenapa kau rata sekali? Mata Aina membulat. Ais, itu karena mereka. Mereka ya begitulah. Aku tidak seperti yang orang-orang pikirkan. Hufet, kenapa juga aku menjelaskannya sudah jelas Mas tidak akan percaya. Situasi kembali hening. Rasanya baru beberapa jam situasi di antara mereka menjadi hangat, tetapi lagi dan lagi mereka kembali ke setelan awal, menjadi Tom and Jerry. Beberapa menit mereka tenggelam dalam keheningan, hanya suara rintik hujan yang terdengar hingga tiba-tiba saja ponsel Arhan berdering. Kali ini bukan telepon, tetapi panggilan video call yang datang dari sang kakek tercinta. Inilah maksudnya kenapa aku meminta kamu mendekat duduk di sampingku. Karena tadi kakek minta video call. Mepetlah selidikit, kalau kakek melihat kita ribut, bukan kamu yang dihukum tapi aku. Ya makanya gengsi jangan gede-gede, apa salahnya tadi bilang, Aina kemarilah, kakek mau video call. Ah sudahlah, nanti saja ributnya. Karena melihat sang istri yang tak juga ingin mendekat, akhirnya Arhan yang beringsut menempel pada Aina. Aina, cucu kakek semakin cantik, hampir setahun rasanya kamu pergi. Sapa kakek dari layar ponsel. Hi kakek. Besok pagi aku pulang, ini baru 2 minggu lebih kok. Oh ya aku punya oleh-oleh loh. Aku juga di sini, hanya Aina yang disapa. Heh, kau ini. Bisa-bisanya minta terbang ke Bali jam 9 malam hanya karena khawatir pada Aina. Aina menoleh menatap Arhan, meminta penjelasan. Apa? Aku tidak mungkin seperti itu, ucap Arhan berbisik. Bagaimana bulan madu kalian? Apa adonannya sudah jadi? Adonan. Aina gelagapan, tidak tahu harus mengatakan apa. Tentu saja, pokoknya kakek jangan terlalu mengkhawatirkan kami. Besok pergilah cuci darah ke Singapura, oke? Kakek nampak tersenyum melihat Arhan melunak. Benarkah? Tapi kakek tidak melihat kalian mesra. Apa iya? Arhan tidak kehabisan cara, apapun akan ia lakukan asal sang kakek percaya dan setuju untuk pergi cuci darah besok. Tiba-tiba tanpa aba-aba, ia mencium singkat pipi Aina. Lihatlah, kami selalu melakukan ini saat bersama. Aina berusaha menyembunyikan keterkejutannya saat tiba-tiba saja Arhan mencium di depan kakek. Iya benar. Pokoknya kakek tidak usah khawatir, besok harus pergi cuci darah ya. Kakek lega sekali melihat kalian akur. Baiklah, besok kakek akan pergi ke Singapura. Minggu depan kita atur acara makan malam keluarga. Beristirahatlah, kalian pasti lelah. Sesaat setelah panggilan telepon itu terputus, Aina langsung menjauhkan diri dari Arhan. Ih, tadi kenapa cium-cium segala di depan kakek? Memangnya kenapa sudah halal juga? Lagi pula ini untuk meyakinkan kakek. Beberapa waktu yang lalu juga.
Kitami melakukannya dan kamu tidak menolak. Sekarang malah jual mahal. Itu, kan untuk membalas perbuatanku di klub. Kita sudah impas waktu itu. Sekarang Mas melakukannya lagi. Ya sudah balas saja. Arhan mendekatkan pipinya kepada Arhan. Ayo balas cium juga, takut. Dia minta dibalas. Kenapa sekarang dia seperti kanebo terkena air, pasrah sekali, batin Aina. Ayo cepat, balas saja. Ragu-ragu Aina mendekat, tetapi bukannya mencium dia malah. Pekik Arhan saat telinganya digigit oleh Aina. Kamu apa-apaan? Aku tidak akan mencium pria yang tidak mencintaiku, apalagi seorang suami yang tidak mempercayai istrinya. Pernikahan itu suci, jadi aku tidak akan menyerahkan apapun yang ada pada diriku untuk orang yang hanya singgah, patuh hanya karena mempertahankan warisannya. Hei, kamu menyinggungku. Tanya Arhan sambil memandangi Aina yang melangkah menuju pintu keluar. Tidak, aku hanya lapar. Ayo cari makan. Aina terus melangkah hingga keluar dari kamar. Cek. Dia memang paling pintar bicara, gumam Arhan lalu tersenyum tipis. Baru kali ini ia bertemu dengan wanita yang selalu bisa mematahkan persepsinya. Tidak seperti wanita lain yang dengan mudah bisa saja ia ajak naik ke atas ranjangnya, contohnya saja Sela yang secara terang-terangan mengajaknya bercinta, sayangnya Arhan bukan pria seperti itu.